Halo semua, apa kabar? Kali ini kita akan belajar tentang web scraping. Jadi apa itu web scraping? Web scraping itu sederhananya adalah proses pengambilan data yang ada di internet secara otomatis. Lalu apakah ini legal? Jawabannya tergantung. Contohnya, di suatu website tersebut sudah jelas-jelas ada data yang sifatnya private atau tidak publik. Nah, di situ teman-teman mengambil data tersebut. Nah, itu ilegal. Jadi, dalam melakukan web scraping, berhati-hatilah. Kalau teman-teman ragu tentang data tersebut, silakan tanya ke ahli hukum, supaya jelas hukumnya. Lalu apakah tujuan dari web scraping ini? Untuk tujuannya di sini saya sudah mengumpulkan beberapa. Yang pertama biasa digunakan untuk market research, untuk riset pasar ya. Kemudian ada price tracking, untuk memantau harga-harga produk. Misalnya teman-teman pernah mendengar iklan yang bunyinya seperti ini, dijamin harganya termurah. Nah, itu mereka sudah melakukan price tracking. Kemudian ada yang namanya content monitoring. Ini untuk memantau isi dari website ya. Ini contohnya digunakan oleh Google. Jadi Google dalam melakukan index search ya, itu mereka akan crawler atau scraping di semua website. Makanya di hasil search-nya itu, di search-nya Google, ada website yang tampil paling atas, dan lain-lain. Kemudian untuk alur kerja web scraping, seperti ini. Jadi alurnya sederhana saja. Yang pertama di sini, running browser ya. Dijalankan dulu browsernya. Kemudian setelah berhasil dijalankan browsernya, melakukan request URL, kita kunjungi halaman website tersebut. Kemudian diambillah data yang ada di website tersebut. Setelah itu, maka data tersebut disimpan. Oke, itu adalah pengenalan singkat tentang web scraping. Selanjutnya kita akan mulai melakukan web scraping dengan menggunakan JavaScript. Untuk itu, silakan teman-teman buat directory. Untuk lokasinya terserah ya. Kemudian silakan teman-teman buat directory-nya yang bernama belajar scraping. Setelah itu silakan teman-teman buka project-nya di text editor. Oke, sebelum kita mulai, pastikan Node.js telah terinstall. Jika belum, silakan teman-teman download dan kemudian install. Setelah itu, silakan buka terminalnya teman-teman. Kita akan init project-nya. Ketikkan npm init, kita berikan flag -y, kita akan setujui semua konfigurasi awal. Maka di sini dibuatkan packet.json. Dan setelah itu kita akan menginstal library untuk mendukung web scraping. Library yang akan kita install yaitu Playwright. Jadi silakan teman-teman ketikkan npm yaitu Playwright add latest, dan juga kita install library yang bernama user agents. Ini supaya kita bisa mengakses beberapa website yang membutuhkan user agent. Kemudian tekan enter. Silakan ditunggu penginstalannya. Setelah kita install paketnya, kita juga akan menginstal browsernya. Silakan teman-teman ketikkan npx playwright install. Enter. Tinggal ditunggu saja. Oke, telah selesai. Silakan teman-teman ke packet.json. Di sini kita akan menambahkan beberapa konfigurasi. Yang pertama di sini kita berikan type, yaitu modul. Kita akan gunakan modul. Dan di script-nya kita ganti bukan test, tapi star. Isinya not, kita berikan flag, yaitu watch. Flag ini berguna untuk melakukan restart ketika ada perubahan di kodenya. Kita akan jalankan file yang bernama index.js. Save, kemudian kita close. Setelah itu kita buat file yang bernama index.js. Oke, yang pertama kita akan import library-nya, yaitu playwright, dan kita import juga user agent. Selanjutnya kita buat function. Di sini kita berikan asing, nama fungsinya main, dan kita akan execute di bawahnya. Kemudian untuk isi fungsinya, yang pertama yaitu kita akan jalankan browsernya. Jadi kita buat variabel yang bernama browser to await playwright. Nah, di playwright ini menyediakan beberapa browser yang bisa kita gunakan, yaitu ada Chromium, kemudian ada WebKit, dan yang terakhir ada Firefox. Di sini saya akan menggunakan Chromium, dan kita gunakan method yang bernama launch. Kita jalankan browsernya. Setelah itu kita akan berikan settingan, kita berikan headless true. Ini artinya kita akan menjalankan browser ini
tanpa UI-nya. Setelah browser berjalan, kita akan setting untuk user agentnya. Jadi di atas browser, kita buat user agent, new, user agent, dan di bawah browser, kita buat variabel yang bernama konteks, yaitu await dari browser. Ini kita buat new konteks, kita set up konteksnya, dan sini kita berikan user agentnya, user agent titik string, itu string ya. Nah, supaya tidak ambigu, saya akan ganti nama variabelnya menjadi UA. Oke. Kemudian kita akan membuat halaman baru. Jadi di bawahnya kita buat variabel yang bernama page, yaitu await dari konteks, bukan dari browser lagi ya. Kita gunakan konteks. Di sini kita buat new page. Kemudian setelah kita membuat halaman barunya, disinilah kita akan melakukan request URL. Nah, untuk contoh websitenya yang akan kita gunakan sebagai web scraping, yaitu di sini saya akan gunakan Yahoo Finance yang di bagian Word in this. Untuk link websitenya di deskripsi. Silakan teman-teman copy link websitenya. Setelah itu di bawah page kita buat await, yaitu page titik, kita gunakan method goto, dan di sini kita berikan halaman URL-nya. Dan setelah itu kita akan melihat apakah berhasil kita mengakses halaman tersebut. Jadi di sini await, yaitu page titik screenshot. Kita akan screenshot dulu. Kita lihat apakah berhasil. Dan kita berikan path di sini. Hasil dari screenshotnya kita berikan namanya test titik png. Jangan lupa di sini kita close browsernya. Oke, save ke terminal. Dan ketikkan npm start. Ditunggu. Oke, kalau kita lihat di struktur projectnya di sini ada file baru yang bernama test.png. Kalau kita lihat, ini adalah hasil screenshotnya. Maka ini artinya kita telah berhasil mengunjungi website tersebut. Untuk berikutnya kita akan mengambil datanya. Jadi silakan teman-teman ke websitenya. Di sini kita akan mengambil data, yaitu mulai dari simbol sampai dengan volume. Nah, untuk mengambil datanya, kita harus mengetahui struktur dari DOM-nya. Untuk itu, silakan teman-teman klik kanan, kemudian inspect. Di sini kalau kita lihat, untuk data simbol, itu berada di dalam TD, yang mana di sini TD yang ada di dalam TR. Dan TR tersebut berada di dalam T-body. Jadi nanti kita akan select T-body, yang di dalamnya ada TR, yang di dalamnya ada TD. Kita akan ambil semua data yang ada di dalam TD. Jadi kembali ke kode editor. Kita close saja ini. Sini kita hapus screenshotnya. Kita buat variabel yang bernama rows, yaitu await dari page titik. Sini kita tidak menggunakan query selector karena kita di server. Query selector tuh nggak ada di server. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya locator. Ini adalah pengganti dari query selector. Sini kita target ke T-body yang di dalamnya ada TR, yang di dalam TR yaitu TD. Dan di sini kita akan jadikan datanya itu berupa array ya. Jadi kita bisa menggunakan metode yang bernama all inner text. Kalau kita lihat datanya, kita buat console log rows save. Kita lihat di konsol di sini, maka di sini datanya telah berhasil kita ambil. Cuma di sini datanya masih berantakan. Kita akan merapikannya. Kita akan hapus array yang kosong ini. Untuk itu, kita buat variabel lagi yang bernama row sanitize. Dari rows, kita akan menggunakan filter. Di sini kita akan juga menghapus spasi ya, apabila ada spasi di dalam string yang masih ada. Kita gunakan trim. Sini kita akan ambil data yang tidak kosong. Kemudian kalau kita lihat rows sanitize, save. Oke, kalau kita lihat lagi di terminal, di sini datanya kita telah berhasil menghapus string yang kosong. Tinggal kita akan membuatnya lebih mudah lagi dibaca. Kita akan membuatnya dalam array of object.
Jadi misalnya di sini simbol, isinya S&P 500, dan seterusnya. Saya hapus konsolnya. Jadi di sini kita buat variabel lagi, nyimpan nama data, kita berikan array kosong. Ini sebagai penampung nanti dari data row-nya. Dan di bawah data, kita buat for, kita akan looping datanya. Let i sama dengan 0, kita akan bandingkan dengan row sanitize.length. Untuk operannya nanti kita isi, kita kosongkan dulu. Dan di sini kita buat objek, saya beri nama obj, yang mana kita akan beri nama simbol, sesuai dengan ini ya. Di tabelnya ada simbol, price, change persen, sama dengan, dan volume. Kita beri nama simbol di sini. Untuk value-nya, row sanitize, kita berikan indeksnya. Dan yang kedua, yaitu price, kita berikan lagi row sanitize, kita berikan indeks. Di sini kita tambahkan 1. Karena kalau kita lihat di konsol ya, untuk data price-nya di sini berada di indeks ke-1. Kemudian kita berikan lagi untuk apa ini? Change row sanitize i plus 2. Yaitu indeks kedua. Kemudian kita berikan lagi change persen, yaitu row sanitize i plus 3. Dan yang terakhir, yaitu volume, yaitu row sanitize plus 4. Dan di sini kita berikan di operannya, i plus sama dengan 5. Jadi setiap indeks kelima akan diisi ulang objeknya. Karena di sini kalau kita lihat di terminal, untuk datanya ya, di sini untuk indeks ke-0, yaitu untuk simbol S&P 500, kemudian indeks ke-1, yaitu untuk price, dan indeks kedua, change, indeks ketiga, change persen, dan indeks keempat, volume. Dan di sini kita akan ulang lagi, di indeks kelima, kita isi dengan simbol. Kayak di sini kita berikan plus 5. Oke. Setelah itu kita akan masukkan data objek ini ke dalam variabel data. Jadi di bawahnya kita berikan data titik push object. Kalau kita lihat, kita berikan konsol log data, save. Oke, berhasil. Kita lihat di konsol, di sini datanya telah array of object. Jadi datanya lebih mudah dibaca ya. Cuma di sini saya akan hapus sebelum backslash n di bagian simbol ya. Saya akan hapus untuk bagian sebelumnya. Saya akan ambil untuk data selanjutnya, yaitu S&P 500. Caranya, di bagian row sanitize, di simbol, kita gunakan split. Kita akan potong ketika bertemu backslash n, dan kita ambil indeks ke-1, yaitu data keduanya. Kita save, kita lihat lagi. Oke, berhasil. Kita lihat di konsol. Maka di sini untuk simbolnya, kita telah mengambil data keduanya. S&P 500, Dow Jones Industrial Average, dan seterusnya. Oke, tinggal di sini kita akan simpan data scraping-nya. Jadi saya akan import fs from not fs. Kita hapus konsolnya. Di sini kita buat fs titik write file thing. Saya beri nama datanya, yaitu data. Saya akan simpan dengan format JSON. Kemudian kita berikan datanya. Kita ubah dulu ke JSON. Kita berikan datanya. Save. Dan kalau teman-teman lihat di struktur projectnya ada file baru yang bernama data.json. Kalau kita lihat di sini, maka di sini kita telah berhasil menyimpan datanya. Kalau save ya, lihat formatnya. Kita telah berhasil menyimpan datanya dengan format JSON. Oke, itu adalah cara melakukan scraping website. Jadi intinya, ketika melakukan web scraping, pastikan datanya benar-benar aman, dan kemudian teman-teman harus memahami struktur dari DOM-nya, supaya teman-teman bisa mendapatkan datanya dengan benar. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat, dan terima kasih.